warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa yaqulu Allah ta'ala shahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatid yang saya muliakan, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya terhadap beliau seluruhnya, serta yang saya muliakan pula, yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Ruskan selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurus Sa'adah beserta jajaran pengurus yang lainnya, para hujjat, para sesepuh, hadirin hadirat saimin jamaah salat subuh Masjid Jami Nurus Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari yang ke-16 daripada bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat sehat, walafiat, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu ibadah fardu ain, yaitu melaksanakan puasa Ramadan dan juga menjalankan ibadah salat subuh pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, panjang umur agar kita bisa sampai di akhirnya, dan syukur-syukur kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tiada henti kita sampaikan kepada kekasih Allah, suri tauladan kita, sayyidul wujud wa afdali kulli mawjud, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang terus bersalawat kepada beliau kelak akan dapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan. Ini hari yang ke-16. Kalau di sini luar biasa katanya. Sembahyang tarawihnya sejus-sejus gitu ya, insyaallah. Kalau di tempat lain, kalau yang sejus-sejus ngikutin mantap banget itu mah. Ya enggak? Kalau tempat main lah udah langganan. Kalau udah masuk 16, inna anzalna sama al-hakumut, itu udah gacoan di mana-mana. Ya enggak? Kalau seandainya al-hakumut kulhu, inna anzalna kulhu,
Inna anzalna al-hakumut. Masih aja males. Masya Allah, gimana yang 1 juz? 1 juz kan lama. Itu kan cepet banget itu. Masya Allah, ya enggak? Ini kadang-kadang ya udah sholatnya sedemikian, ulama ngasih tuh, ulama-ulama tuh yang ngasih, emang udah ditakar dari al-hakumut kulhu, selesai deh tuh ya. Begitu ke-20-nya ya tabat sama kulhu, habis dah tuh 20 rakaat selesai. Tuh ulama kita luar biasa hadirin, insyaallah. Begitu malam ke-16 ganti surat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa tuh diganti surat? Oh, ternyata di malam seperti itulah, terutama malam-malam ganjil ya. Ulama-ulama bilang juga, Rasulullah SAW bilang malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan biasanya turun namanya Lailatul Qadar. Makanya ayatnya inna anzalna. Kenapa begitu? Mudah-mudahan kita biar dapat yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar, Masya Allah, itu ibadahnya sama seperti ibadah 82 tahun 3 bulan. Usia umat Nabi, Masya Allah, pendek-pendek. Kalau kata Nabi, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Panennya umatku, artinya usia umat Nabi, itu berkisar antara ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Tuh kalau udah 60, Masya Allah, udah 70 tahun, udah banyak yang pada berpulang. Tapi hadirin jemaah sekalian, walaupun usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pendek-pendek, tapi luar biasa. Ya, di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Setiap orang pengen dapat namanya Lailatul Qadar. Kalau kita malam-malam berat buat baca Quran, berat buat iktikaf. Kalau berdasarkan hadis Nabi ini, siapa orang yang sholat subuh berjamaah terus di masjid atau di musola dari hari pertama Ramadan sampai tanggal akhirnya nanti, dapat tuh Lailatul Qadar. Gimana Pak Ustadz hadisnya? Man shallal isya fi jama'atin faka'annama ya qama nisfal lail. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ya dia sholat setengah malam suntuk. Kemudian kan Nabi katakan juga, waman sholat subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia sholat semalaman suntuk. Masya Allah. Berarti dapat tuh kalau hadis ini. Cuman syaratnya sholat subuhnya jamaah terus. Ya. Sholat subuhnya jamaah terus. Jangan di rumah. Masya Allah. Gimana mau dapat Lailatul Qadar? Rumah nempel sama masjid. Kadang-kadang kaki mau melangkah berat luar biasa. Kalau di luar Ramadan mah nggak ngapa-ngapa dah. Kita berat rumahnya, ya rumah nempel sama masjid sama musola, berat banget kaki kadang-kadang. Tapi Ramadan ini bukan sembarangan bulan nih. Ini Ramadan luar biasa. Ibarat kata tamu istimewa. Kalau kita datang tamu istimewa ke rumah kita, kira-kira kita nyiapin apaan bapak-bapak? Insya Allah. Yang kagak ada kita bela-belain, kita ada-adain. Seumpama datang ke rumah kita seorang ulama besar, pejabat, presiden mau datang ke rumah kita, ya enggak? Kita bela-belain, kita beliin makanan yang enak-enak, jamuan yang enak-enak, buah yang enak-enak kita beliin. Itu gara-gara mau datang tamu istimewa hadirin.
Mau datang ulama istimewa kayak Habib Umar bin Hafid, Masya Allah. Ulama kaliber dunia. Kalau mau datang tuh umpamanya kita mau disinggahin sama orang istimewa, Masya Allah. Kita pasti luar biasa. Siap-siap. Kita siapin makanan yang enak-enak. Minuman. Ya. Bahkan kita kasih tempat yang bagus. Tuh. Ya, jadi Ramadan ini ibarat kata beda sama di luar Ramadan. Maka kalau Ramadan kita ibadah sama aja sama di luar Ramadan, ya rugi kita hadirin, insyaallah. Belum tentu kita jumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Berapa banyak hadirin? Ya enggak? Berapa banyak dari saudara kita, jamaah kita yang tahun kemarin masih bareng sama kita. Sholat tarawih bareng, sholat subuh bareng. Di tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak jumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka kita terima kasih hadirin. Udah dikasih nikmat sehat walafiat. Makanya mumpung kita masih sehat, buru-buru berbuat amal soleh. Badiru bil a'malis solihah. Segera kalian berbuat amal soleh. Kaki mumpung lagi sehat, nih langkahin kaki. Kemana? Ke tempat-tempat ibadah. Ada majlis taklim, datang ya ke tempat majlis taklim. Azan kumandang, ya. Langkahin kaki kita ke masjid tuh. Orang yang rajin sholat ke masjid, anak laki yang rajin sholat ke masjid, itu namanya lelaki soleh. Tuh. Ibu-ibu emang gak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu-ibu mah sholat di rumah gak ngapa-ngapa dia. Perempuan, ya gak? Bapak-bapak mah kudu di masjid. Itu namanya laki-laki yang sholihah. Ibu-ibu yang sholat di rumah, itu namanya wanita sholihah. Cuman kalau ada anak laki, bapak-bapak, bayangan di rumah, baik, itu namanya lelaki solehah. Udah bukan soleh lagi, udah lelaki solehah kayak ibu-ibu, bayangan di rumah mulu. Ya enggak? Sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Maktum, buta, bapak-bapak, Masya Allah, buta. Dia pernah nanya sama Rasul, ya Rasul, saya nggak melihat ya Rasul. Harus nggak bagi saya datang ke masjid? Nabi langsung katakan, hal sami'tan nida. Apakah engkau mendengar panggilan azan? Maka dijawab, na'am, sami'tun nida ya Rasul. Ya, aku mendengar ya Rasul. Maka harus bagimu untuk sholat di masjid. Tuh, Abdullah ibnu Maktum, buta, kagak lihat, dengar azan, disuruh ke masjid. Lekita mata, ya enggak, melotot dua-duanya. Kagak mau juga datang ke masjid. Sampai kapan kita, ya enggak? Jangan sampai nanti kita baru mati mau ke masjid. Ya Allah, baru mati digotong jenazah kita di masjid. Masya Allah. Orang kalau demen ke masjid, dia girang dibawa ke masjid, ya enggak? Bapak-bapak belum tahu tuh. Jenazah kalau waktu masih hidup dia rajin ke masjid tuh orang. Pada waktu dia meninggal, mau digotong ke masjid, dia pengen cepet-cepet, ya enggak? Buruan. Masih hidupnya aja gua emang rajin ke masjid, gua demen ke masjid tuh. Begitu hadirin. Cuman kalau seandainya ada orang hidup seumur hidup kagak pernah ke masjid, antara Ramadan kagak mau juga ke masjid, kan kebangetan. Ramadan puasa kagak mau ke masjid. Itu jenazah waktu digotong dia teriak tuh hadirin. Betul almarhum Kiai Abdurrahman Madinah. Dia teriak. Cuma aja kita agak dengar. Bawa pulang. Gua agak betah ke masjid katanya. Masih hidup aja gua agak betah ke masjid. Mati gua agak demen bawa ke masjid. Tuh mayat teriak hadirin. Cuman sayang yang gotong budak. Kagak dengar. Kalau dia dengar mah, digetakin tuh, dilemparin tuh jenazah. Tuh.
Makanya mumpung masih sehat hadirin, langkahin kita ke masjid. Sallimu alal yahud wan nasara wa la tusallimu ala yahudi ummati. Kata Nabi, kasih salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jangan engkau kasih salam kepada Yahudi ummati. Sahabat nanya, ya Rasul, apa yang kau maksud dengan Yahudi? Ya, umatmu. Kata Nabi, man sami'an nida falam yahduril jamaah. Orang yang mendengar panggilan azan, maka orang itu tidak pernah datang untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Makanya alhamdulillah, nih di masjid ini luar biasa, Masya Allah. Setiap waktu sholat penuh aja. Di tempat saya hadirin, Masya Allah, sholat subuh sama sholat taraweh sama sholat isya banyakkan sholat subuh. Sholat isya cuma 2 lembar setengah, 2 lembar setengah, cuma 2 saf setengah. Insya Allah. Sholat isya 2 saf setengah udah. Tahu kemana itu orang? Padahal baru tanggal 16 Ramadan. Insya Allah. Belum 10 hari terakhir. Makanya orang yang bisa terus sembahyang tarawih sampai terakhir itu orang pilihan hadirin, nggak sembarangan orang. Tuh, dikata pulang kampung masih jauh banget. Ya enggak? Masa iya pulang kampung kagak balik-balik lagi dia? Insya Allah. Masih lama banget kalau istilah kata pulang kampung. Insya Allah. Tuh hadirin, ya, di tempat saya tinggal 2 saf setengah. Padahal bacaannya bukan kayak sini. Kalau kayak sini wajar kali 1 juz lama gitu ya. Soalnya mah udah langganan. Al-Hakumut kulhu. Ya enggak? Inna anzalna al-Hakumut. Langganan tuh. Yang begitu aja masih berat. Masya Allah. Gimana hadirin? Oh, mungkin bisa jadi dia pengen kayak yang di YouTube tuh, sholat ada yang 100 km per jam. Wow. Sholat tarawih ada 3 model, ada yang 100 km per jam, ada yang lebih cepat lagi 300 km per jam. Masya Allah, ini sholat kayak gimana? Itu masih kalah. Ada yang sholat secepat kilat. Allah ilallah. Yang 100 km per jam itu Fatihahnya rutul terus. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Masya Allah. Rupa-rupanya pengen yang begitu kali sembahyang ya. Lah sembahyang kayak olahraga. Lu kayak Allah, Masya Allah. Ada aja. Itu masih mending. Yang 300 km per jam. Ada lagi. Yang kedengeran cuman bismillahnya doang, malat dolin. Bismillahirrahmanirrahim. Malat dolin. Amin. La ilaha illallah. Itu gimana bacaannya? Ini orang ada-ada aja, hadirin, Masya Allah. Di Indonesia emang ya Allah, yang baru-baru ada aja pengikutnya. Ya, itu kan kadang udah dilarang sama MUI tuh, hadirin. Dilarang sama MUI. Sedunia bingung sama sholat tarawih Indonesia. Belum pernah ada di dunia orang sembahyang cepat itu. Sembahyang tarawih 6 menit. 23 rakaat 6 menit. Insya Allah. Belum pernah ada hadirin 23 rakaat 6 menit. Ya Allah. Itu kan Masya Allah. Itu kalau begitu bukan dapat pahala, bisa jadi dapat dosa hadirin. Insya Allah. Kita jangan ikutin yang begitu-begitu, jangan dah. Ya. Bahkan orang kalau baca Fatihah agak pakai berhenti, makruh. Dibaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makruh. Tuh. Makruh. Berhenti paling enggak sekali. Tuh. Berhenti. Saya mah nggak bisa cepat begitu. Bisa keseleo mulut saya baca begitu. Ya, bisa berantakan kita. Kita nggak biasa baca cepat, disuruh cepat, wah berantakan hadirin. Bilal juga begitu. Bilal bisa keseleo juga, makanya segala sesuatu kudu belajar. Jadi imam, ya pilih yang paling bagus bacaannya. Ya, yang pertama kalau jadi imam, aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling bagus dalam membaca Al-Quran tuh, yang tajwidnya benar, yang makhrajnya benar, tuh disuruh jadi imam. Ya,
wa a'lamuhum bil kitab was sunnah, yang paling ngerti ya Al-Quran dan sunnah, yang paling banyak apalannya, boleh jadi imam. Tuh, maka nggak semua orang bisa jadi pemimpin, nggak semua orang bisa jadi imam. Imam mah orang-orang khusus doang, hadirin. Kadang-kadang orang kalau belum hafal banget surat Al-A'la bisa keder tuh, hadirin. Kan biasanya kalau seandainya ya witir tuh rakaat pertama di mana-mana tuh sabihis biasanya. Bisa jadi dia begitu baca sabihis lari ke wasyamsi. Begitu baca sabihis, qad aflaha man tazakka. Itu bener tuh. Ada orang yang keder. Begitu belum hafal, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha. Kata makmum perasaan tadi sabihis yang jadi wasyamsi wa duhaha, ini lari ke situ. Repot urusannya. Insyaallah tuh jadi imam gak sembarangan. Bukan imam doang, Bilal juga gak sembarangan. Insyaallah. Makanya Bilal generasi muda belajar. Di tempat saya, hadirin, ada tuh saya jadi imam terawih di sono. Bilalnya kebetulan generasi baru, anak-anak muda, wajar masih baru. Begitu baca Khalifah Abu Bakar, begitu baca Khalifah Utsman, begini. Amirul Mukminin Utsman ibnul Khattab radhiyallahu an. Masya Allah, Utsman ibnul Khattab. Mulai kapan ada Utsman bin Khattab? Yang ada juga Umar ibnul Khattab, Utsman ibnu Affan yang ada mah. Tuh, orang kadang-kadang susah grogi, hadirin. Insya Allah. Makanya nggak sembarangan orang bisa jadi imam, nggak sembarangan orang bisa jadi Bilal. Ini kadang-kadang suka nyela doang kita. Ya lah begitu doang kagak bisa. Ya begitu doang kagak bisa. Lu cobain jadi imam, bisa apa kagak lu? Jangan-jangan lu baca kulha, lu baca kuliah al-kafirun, bisa pergi lu pulang kagak bisa. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Wala ana wala antum, enggak ngerti-ngerti juga. Ya, makmum kekeselan. Ya, wala ana wala antum. Ya, walad dolin ya. Ya, lakum dinukum waliyadin walau jadi walakum dinukum walad dolin. Repot urusan, insyaallah. Jadi hadirin memang itu jadi imam nggak sembarangan. Begitu juga negara kita nggak sembarangan. Nggak semua orang bisa jadi presiden. Berat hadirin. Ya enggak? Jadi imam nanggung makmumnya. Tuh. Jadi imam nanggung makmumnya. Tuh. Dan makmum kudu tahu. Kalau imam salah, kasih tahu yang di belakang. Ini kadang-kadang imam salah, diem aja. Makanya yang di belakang imam kudu orang yang ngerti. Jangan sembarangan aja. Di belakang imam kudu yang rapi. Ini kadang-kadang pakai peci kagak, kaos, pakai celana panjang di belakang imam. Pakai kaos, peci kagak, makruh hadirin. Orang yang sholat nggak pakai peci, makruh hukumnya. Pakai peci hadirin. Ya, peci pakai, masya Allah, peci hitam. Ya, hitam biasanya orang-orang NU pakainya hitam. Ya, makanya ulama-ulama NU tuh kiai-kiai NU lihat, masya Allah hitam. Gus Baha pakainya hitamnya, pakai peci hitam. Ini ciri khas orang Indonesia. Kita kalau ke Mekah, ke Madinah, peci hitam. Wah, berarti dari Indonesia nih. Tuh, orang-orang Arab tahu tuh, ya, pakai peci. Ini kadang-kadang kagak pakai peci mau jadi imam. Ada juga di tempat saya, imam bagus bacanya, adabnya kagak. Imam terawih pakai celana panjang, ya, tangan pendek, ya Allah. Boleh sih, tapi adabnya kurang. Tuh. Jadi sesuatu emang kudu pakai ilmu hadirin, nggak sembarangan. Ini kadang-kadang ibadah selagu-lagunya aja. Sembahyang kadang-kadang pakai kaos yang kagak sampai bawah. Begitu lagi sujud, udah gitu pakai celana lepis yang mau ke bawah mulu. Begitu sujud, kita di belakangnya, la ilaha illallah. Kelihatan celengannya, ya Allah. Nggak sah itu. Kalau sembahyang kelihatan celengannya, kagak sah dia sembahyang. Tuh, ada orang begitu. Kita sembahyang, ya Allah. Kita ngeliatin celengannya, dia kagak ketutup. Insya Allah, kudu hadirin. Makanya segala sesuatu ada ilmunya hadirin. Ya.
Tanya sama yang kagak ngerti. Sama yang ngerti, sama yang kagak ngerti dah tuh. Tanya sama yang ngerti. Insyaallah tuh. Jangan selagu-lagunya aja. Sembahyang kudu tahu. Sebab di makmum gak semuanya anak muda. Ada makmum yang anak-anak. Ada makmum yang orang tua. Kalau kita kelamaan bacanya, itu orang tua kasihan. Itu anak-anak kasihan, remaja lama banget. Kalau kita kecepatan, itu orang tua juga protes. Saya bingung itu kalau saya kayak tadi tuh, sembahyang tarawih 6 menit tuh orang tuanya gimana itu? Waduh, begitu selesai sembahyang mati tuh kakek-kakek, cepet banget. Insyaallah mati tuh kakek tuh. Makanya hadirin jemaah sekalian ya, kita ini sebagai umat Islam, ya sebagai umat Rasulullah SAW kudu bijaksana. Jadi imam, ya enggak, maghrib, abong-abongan di hafal Quran, baca Yasin, sama Al-Muluk. Ini kagak tahu diri nih imam. Maghrib Yasin sama Al-Muluk. Kan apa itu? Itu kan waktunya pendek. Masya Allah baca Yasin sama Al-Muluk. Orang masih banyak ya kebutuhan, baru pulang kerja dan buru-buru pulang. Jangan mentang-mentang bisa, selagu-lagunya aja. Yang boleh panjang nih kayak sekarang nih, sholat subuh boleh panjang. Ya, waktunya juga boleh lamain. Kenapa? Karena sebentaran. Tuh, tadi di sini, masya Allah, tiap hari tuh baca, Allah bihamdihi, subhanallah, hil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, luar biasa. Sambil nungguin orang-orang pada datang, insya Allah. Itu luar biasa, sama hadirin sama tempat saya. Makanya di tempat saya di mana-mana udah pada komat, tempat saya belum komat. Jadi kalau di mana-mana udah pada sembahyang, udah pada wiridan, baru komat tempat saya mah. Kenapa? Karena lama. Baca tasbihnya 100 kali. Tasbih malaikat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, astagfirullah. Ma'asyiral muslimin hadirin jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Ada sebuah cerita Nabi Musa alaihi salam, ya, Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, kata Allah, sesungguhnya aku memberikan umat Nabi Muhammad nuraini, 2 cahaya, kaila yadurruhum zulmatani, agar mereka tidak ditimpa dengan 2 bahaya kegelapan. Nabi Musa nanya, wa man nurani ya Rabb? Ya Allah, apakah yang kau maksud dengan 2 cahaya yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Allah, yang pertama, nuru Ramadan, cahaya bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah. Makanya bulan suci Ramadan, ya, ini yang tadinya masjid kosong, begitu datang Ramadan, masya Allah penuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang belum nyampe orangnya, sejadahnya udah nyampe duluan. Udah dia cidekin tempat sembahyangnya. Gua di sini, lu jangan pindah-pindahin sejadah gua tuh. Insyaallah. Dicidek hadirin. Ya, sampai-sampai siang yang tadinya orang kagak ada di masjid jam 2. Begitu Ramadan, penuh orang di masjid. Kenapa? Pada tidur. Semua pada tidur. Insyaallah. Apalagi di Al-Ma'mur Tanah Abang. Allah, udah kayak ikan dipepes. Orang pada tidur, masya Allah. Emang kagak ada tempat yang enak di bulan puasa kecuali masjid. Insya Allah. Makanya di mana-mana kalau terjadi musibah, masjid selamat. Kemarin banjir bandang, masya Allah. Ya, air Ciliwung meluap, masya Allah. Cisarua, Gunung Mas banjir. Bukan situ doang, Bekasi Permai habis kayak laut, masya Allah. Rumah keurugan, bukan keurugan duit, keurugan air. Masya Allah, habis hadirin 3 meter, 4 meter. Masya Allah. Itu kemana dia mau lari? Ke masjid. Jadi tempatnya, Masya Allah, pada di masjid. Masjid, Masya Allah, pada selamat hadirin. Masya Allah, ada tuh musola kecil hadirin.
Musola kecil, ya Allah depannya udah kayak pantau gedenya. Kagak masuk dikit doang. Ya Allah, luar biasa tuh. Makanya tempat yang paling bagus masjid. Ya sebagaimana dalam kitab Tanqihul Qaul, ya khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baik satu tanah bidang, satu negeri adalah masjidnya. Wa syarrul biqa aswaquha. Sejelek-jelek satu bidang tanah, satu negeri adalah pasar-pasarnya. Coba hadirin. Ini di masjid. Ada nggak kira-kira yang makan tengah hari bolong? Ya, kalau ada yang makan orang gila lo, puasa-puasa makan lo, orang ngajar lo, diomelin di masjid. Coba di pasar kita lihat. Ya. Kita ke pasar nih siang pagi-pagi. Ya Allah, udah asyik banget. Mohon maaf kadang-kadang mbak ayu agak pada puasa. Kadang-kadang ya nggak petugas parkir kelepas kelepus, masya Allah, enak banget dia mah, insya Allah. Dia kagak ngargain orang yang puasa, makan juga nggak ngargain orang yang puasa. Orang mah kalau makan kudunya ya nggak ngumpet. Makanya saya bingung kalau ada yang dulu kebijakan dari pejabat bilang orang yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa. Bingung saya. Ini kagak salah apa nih? Kita yang puasa suruh hormatin orang kagak puasa. Orang makan kita suruh diemin aja. Ya Allah. Kan kebangetan, aneh-aneh aja kadang-kadang kebijakannya. Orang yang puasa harus menghormati orang yang kagak puasa. Masya Allah. Itu orang kalau seandainya nggak puasa, dia makan tuh sembarangan. Tiap suapan dia dapat dosa, kata Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Tiap suapan tuh dosa terus tuh dia. Bukannya sekali doang. Berapa suap tuh? 10 suap. Dosanya terus-terusan. Maka cukup makan sekali doang udah. Tuh kalau berkali-kali dosanya, masya Allah. Makanya besok di akhirat ada orang yang belum disiksa di neraka, udah disiksa sama malaikat. Siapa tuh? Orang yang kagak puasa. Orang disiksa, dicambukin sama malaikat. Hukuman orang yang kagak puasa. Di Pakistan ada juga. Orang kagak puasa, digebukin sama polisinya. Waduh, digebukin. Sampai pada berdarah pantatnya. Digebukin. Pebu. Kalau makan barangan. Wah, kalau di Indonesia begitu mantap juga tuh. Yang kagak puasa. Ya digebukin, saya yakin pada puasa semua nih. Tuh di Pakistan digebukin, masya Allah, kencang banget lagi gebukinnya, pelan-pelan, kencang banget, pada berdarah pantatnya. Di Pakistan tuh, ternyata besok di padang mahsyar begitu juga. Orang yang kagak puasa belum masuk neraka, udah pada dicambukin sama malaikat. Ketika Nabi lewat, itu orang yang melihat Nabi yang lagi dicambuk, mohon sama Nabi minta syafaat, ya Rasulullah. Syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasul kasih saya syafaat, ya Rasul tolongin saya. Nabi orang yang paling sayang bapak-bapak sama umatnya. Begitu Nabi mau ngangkat tangan mau doain, dihalang sama malaikat. Jangan ya Rasul. Innahu khosamahu Ramadan. Sesungguhnya orang ini yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Akhirnya Nabi begitu mau ngangkat tangan, ya mau doain, ya minta doa kata Nabi ya kepada Allah biar supaya diringankan siksanya. Nabi nggak jadi. Nabi katakan ana bariun mimman khosamahu Ramadan. Saya bebas terhadap orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Makanya orang yang kagak puasa tuh belum masuk neraka udah disiksa padang mahsyar. Nauzubillah. Maka kita alhamdulillah ya, kita sebagai umat Islam orang yang beriman kita. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kita yang puasa beriman semuanya. Bukannya dipanggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Kenapa bukannya aslamu? Karena banyak orang Islam juga pada kagak puasa. Insyaallah. Ya. Ada berapa orang yang kagak puasa? Bisa jadi. Orang kalau nggak puasa syaratnya pertama, dia boleh nggak puasa, dan artinya boleh berbuka kalau dia dalam perjalanan jauh, boleh dia.
Bapak-bapak mau perjalanan jauh, boleh nggak puasa? Syaratnya 85 km lebih. Yang kedua, yang boleh nggak puasa orang yang tua bangka. Udah 70, 80 kalau dia puasa bahaya buat dirinya. Apalagi udah kena auzubillah diabetes, udah kena diabetes, bahaya kalau puasa. Boleh nggak puasa? Ganti sama bayar fidyah. Tuh. Siapa lagi? Wanita-wanita yang haid, yang nifas, boleh nggak puasa? Cuman suruh ganti nanti kalau udah di luar Ramadan, ganti dia qadha. Kemudian siapa lagi? Orang gila boleh kagak puasa. Jadi orang boleh nggak puasa, syaratnya lu kudu gila dulu. Kalau gila lu boleh kagak puasa. Tuh, Insya Allah jangan sampai kita kalau puasa Ramadan besok kita dikasih syafaat sama puasa. Kata puasa, mana'tu ta'am wasyarab fin nahar fasyafi'hu ya Rabb. Ya Allah, dia cegah dirinya enggak makan, enggak minum di siang hari karena aku, kata puasa, berikan dia syafaat ya Allah. Tuh. Kemudian hadirin jamaah sekalian, yang kedua, kata Allah kepada Nabi Musa, cahaya yang diberikan adalah wa nurul Quran, yaitu cahaya Al-Quran. Nih momentumnya kita buat baca Quran. Ya kalau dalam 11 bulan kita nggak bisa baca Quran sampai hatam, paling enggak nih saatnya kita pasang niat biar bisa hatam. Syukur-syukur hadirin. Ya, sebab kalau nggak Ramadan namanya berat kita buat ibadah, buat baca Quran berat hadirin. Ini Ramadan. Ya, kalau yang kita nggak bisa baca cepat minimal 1 hari 1 juz. Tuh, minimal 1 hari 1 juz. Kalau yang bisa cepetan ya 2 juz boleh. Yang lebih cepat lagi 3 juz dah tuh. Insyaallah. Ya, ini Quran. Ya hadirin jamaah sekalian, kalau di bulan lain kita berat banget baca Quran. Nih di bulan Ramadan baca Quran. Kita paksain hadirin jamaah sekalian. Ya. Kenapa kita kadang-kadang masih berat baca Quran? Karena hati kita masih kotor hadirin. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau hati ini bersih, ya, maka nggak pernah kenyang dari membaca kitab suci Al-Quran. Tuh. Makanya hadirin baca Quran hadirin. Yang enak sebenarnya malam, ya enggak. Kalau siang kan kadang-kadang tenggorokan kering nih. Siang kadang-kadang kering. Baca Quran yang enak malam-malam dah tuh, ya. Malam-malam, ya kalau mau bangun jam 2, iktikaf tuh hadirin. Tuh. Bangun jam 2 baca Quran. Sampai jam 3, setengah 4 dapat 1 juz tuh hadirin. Ini udah udah hari ke-16. Kudunya kalau yang bacanya lambat 1 juz ya juz 16 nih sekarang. Sebab kalau nanti entar-entaran ya kagak kena dah rumahnya. Entar aja masih 2 minggu lagi. Ya nggak tahu-tahu udah habis Ramadan. Tapi kalau orang yang baca Quran hadirin begitu hatam, waduh bahagia luar biasa. Girang kita kalau bisa ngatamin Al-Quran. Kata Nabi, "Idza khatamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin." Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka pada waktu dikhatamkan didoakan oleh 60.000 malaikat. Satu malaikat nggak ditolak doanya oleh Allah. Bagaimana kalau 60.000 malaikat? Oh. Makanya hadirin baca Al-Quran. Ya. Quran kalau kita baca, Masya Allah, hati jadi tenang. Ya, Muaz bin Jabal pernah minta nasihat sama Nabi. Ya Rasulullah, katanya, berikan aku nasihat. Lagi di perjalanan Nabi bilang sama Muaz, ya Muaz, wahai Muaz, in aradtum insas su'ada wa mautas syuhada. Wahai Mu'ad, kalau engkau ingin hidup bahagia, wa mautas syuhada, dengan mati dalam keadaan syahid, ya, fa'adimu tilawatul Quran, ya. Maka ya biasakan baca Quran. Kenapa? Fa innahu kalamur rahman.
Karena ya baca Quran adalah merupakan perkataan Allah. Wa hisnun minasyaiton, benteng daripada setan. Wa rujhanun fil mizan, menambah berat timbangan kebaikan kita besok di padang mahsyar. Tuh hadirin, ya. Kalau kita ingin hidup bahagia, baca Quran. Ya, Pak Ustadz saya nggak bisa, Pak Ustadz berat, Pak Ustadz 30 juz, berat banget Pak Ustadz, Masya Allah, saya kan kerja Pak Ustadz. Ya dah, lu nggak usah baca 30 juz dah. Ya, baca 20 juz. Ya Allah Pak Ustadz, susah juga Pak Ustadz. Saya nggak berat Pak Ustadz, baca 30 juz, 20 juz. Ya udah, 20 juz nggak bisa, baca dah 15 juz. Aduh Pak Ustadz belum bisa juga Pak Ustadz. Baca 15 juz bukan? Ya lu baca 10 juz dah. Baca 10 juz, waduh masih berat Pak Ustadz. Ya udah lu baca 5 juz. Belum juga bisa Pak Ustadz. Ya minimal lu kalau bisa juga sejuz. Ya Allah Pak Ustadz, saya kan masih kagak lancar Pak Ustadz baca Quran. Sejuz juga kagak bisa. Berhenti lu jadi orang Islam. Ya Allah. Sejuz doang aja masih nawar juga. Ya nggak seolah-olah begitu. Maksudnya bukan disuruh murtad, bukan. Insya Allah. Ini buat orang-orang yang kagak mau baca Quran. Insya Allah. Makanya hadirin jemaah sekalian, ini Ramadan, bulannya baca Quran. Hadirin, kalau di bulan lain berat rasanya banyak kesibukan. Ramadan, baca Quran hadirin, jangan kita sia-siain. Kalau kita besok mau dapat pertolongan dari Al-Quran, As-Siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Kemudian hadirin jemaah sekalian, Allah katakan kepada Nabi Musa, ya, dua kegelapan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad. Ditanya, ya, wa ma zulmatani ya Rabb. Kata Nabi Musa, apa itu ya Allah? Dua kegelapan yang kau berikan. Yang pertama, zulmatul qabri, kegelapan di alam kubur. Masya Allah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah lebih takut di dalam kubur ketimbang di padang mahsyar. Di dalam kubur kita sendirian, Insya Allah sendirian dalam kuburan. Kalau di padang mahsyar beramai-ramai gitu. Kuburan, Insya Allah. Tuh kegelapan kubur hadirin jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, wa zulmatu yaumil qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Bukan di akhirat doang gelap. Ini di Indonesia juga. Mahasiswa Indonesia gelap, Indonesia gelap. Insya Allah, ya, di akhirat gelap, di dunia kita gelap udah susah, apalagi di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, shaimin, jamaah sekalian mukmin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita. Ya, Pak Abud mau nanya, silakan. Pertanyaannya Pak Ustadz, Ramadan bulan yang istimewa. Kemudian di bulan Ramadan ada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya target yang akan didatangi oleh malam Lailatul Qadar, apakah yang berada di masjid-masjid, atau yang berada di rumah-rumah, atau yang sering berzikir, atau yang sering bersedekah atau beratur? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kana Rasulullah ya'takiful ashrul awakhir hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa ba'dahu azwajuhu. Kata Siti Aisyah adalah Rasulullah SAW ya'takiful ashrul awakhir, senantiasa beriktikaf menjelang datangnya 10 hari terakhir Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai ya diwafatkan oleh Allah. Tsumma i'takafa ba'dahu azwajuhu. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh istri-istrinya. Jadi hadirin, berdasarkan hadis ini, yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mau ibadah, berzikir, beriktikaf, apa aja dah. Mau baca selawat, istighfar, baca Quran, mau qiyamul lail, itu yang ada di masjid. Insyaallah. Bukan di rumah. Yang ibadahnya di masjid tuh. Makanya yang ibadah di masjid 10 hari terakhir tuh orang-orang istimewa hadirin, ya.
Apa sih tandanya Lailatul Qadar? Saya sudah katakan, Lailatul Qadri lailatun balijatun la haratun wala baridatun. Ya, malam Qadar itu, malam kemuliaan itu, malamnya terang, enggak panas, enggak dingin. Wala matara fiha, enggak ada hujan di malam itu. Wala riha, enggak ada angin. Wala sahaba, enggak ada awan. Kemudian apa lagi? Wala yurma fiha binajmin. Ya, dan tidak dilempar di malam itu dengan banyaknya bintang-bintang tuh. Jadi kalau seandainya malam terang, hujan enggak, ya, dingin banget juga enggak, panas enggak, ya, ada angin dikit kali, ya, dikit dah. Nggak banyak angin, nggak berawan, juga kita lihat bintang-bintang nggak terlalu banyak. Oh, maka bisa dipastikan kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Wa min alamati yaumiha an tatlu asy-syamsu la su'alaha. Tandanya kalau malam Lailatul Qadar itu besok pagi harinya matahari terbit terang tapi nggak bikin panas. Tuh. Kenapa tuh? Karena ulama mengatakan begitu banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun tuh malaikat, dan malaikat Jibril turun ke langit dunia. Insyaallah. Begitu dia naik tuh menjelang fajar, ketutupan sinar matahari dengan sayap malaikat. Makanya sinarnya itu nggak terlalu panas tuh hadirin. Kemudian bagaimana Pak Ustaz ciri-cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar? Yusafahul malaikah. Orang itu dijabat tangan oleh malaikat. Emang bisa Pak Ustaz jabat tangan sama manusia, malaikat? Ya. Jabat tangan di sini artinya tandanya raqqa qalbuhu. Ya. Raqqa qalbuhu, hatinya lembut tuh. Ya, iksya'arra jilduhu. Tuh, dia kalau malam itu ya takut, bergetar apanya, kulitnya. Kemudian raqqas qalbuhu. Tuh, ya, raqqa qalbuhu artinya hatinya jadi lembut. Tuh, makanya tuh orang ciri-cirinya begitu. Kalau dijabat oleh malaikat begitu, dijabat tangan oleh malaikat. Tuh, jadi tanda-tandanya kalau orang dapat malam Lailatul Qadar hatinya lembut, nggak mudah marah. Tuh, ya. Kemudian bergetar dia pada malam itu, takut kepada Allah. Tuh hadirin, ya, kalau orang dapat malam Lailatul Qadar, ya, tandanya tadi, tanda alamnya begitu tadi tuh, ya, terang malamnya, nggak panas, nggak hujan, nggak banyak angin, nggak banyak bintang. Tuh, pagi harinya, oh, kapan jatuhnya? Ulama bilang 10 hari terakhir. Tapi nggak menutup kemungkinan, bisa aja juga dari hari pertama sampai Ramadan. Makanya hadirin jemaah sekalian, ya, kita 10 hari terakhir kita paksain kudunya. Sebab Rasulullah kalau udah masuk 10 hari terakhir, ahyal lail, Rasulullah menghidupkan malamnya. Ya, wa aiqaza ahlahu, Rasulullah bangunin tuh keluarganya, dibangunin istri-istrinya, dibangunin anak-anaknya, ya, buat apa? Buat i'tikaf. Wasyadda mi'zaruhu, dan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya kalau Rasulullah udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasul nggak pernah lagi mendekati istri-istrinya, nggak pernah lagi tidur sama istrinya. Nabi i'tikaf terus di masjid kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Ya, beda sama kita. Begitu 10 hari terakhir, waduh, tinggal satu baris kadang-kadang. Yang rame mana? Mall. Ya nggak? Rame mall. Insyaallah. Rame banget itu mall. Ya, di mana-mana. Apalagi Tanah Abang, Masya Allah. Rame luar biasa. Sibuk. Orang pada mau beli baju baru. Boleh? Boleh, silahkan. Ya, Idul Fitri tidak mesti harus baju putih katanya. Kalau Jumat sunnahnya baju putih. Idul Fitri silahkan. Mau pakai pakaian yang bagus, gamis yang berwarna, nggak apa-apa. Tuh, Idul Fitri nggak sunnah dia pakai baju putih, tapi lebih bagus juga putih.
Kayak kalau Jumat sunnahnya pakai baju putih, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gilangin anak boleh, anak ajak ke mall, ya mau beli baju baru, apalagi dia puasanya full, ya apalagi bisa hatam Quran, kasih hadiah. Tuh, nih saya kasih, ya ayah kasih nih, kamu udah ya puasa sebulan, anak baru kelas 1, kasih hadiah duit nih 300.000, sehari kamu puasa 10.000, 300. Mau baju, mau pilih yang mana? Tuh, biar anak girang. Ya, ini kadang-kadang punya anak, ya lah, sampai lebaran kagak dibeliin apa-apa. Ya Allah, pelit amat. Gimana mau orang lain? Sama keluarga pelit banget. Ya nggak pernah ngasih. Istri kagak beliin apa-apa mau lebaran. Baju baru kagak, kerudungan kagak. Anak kagak baju baru. Pelit banget yang begini mah. Insya Allah, ya nggak? Jangan sampai sama orang-orang kita nggak apa-apa dah kita, yang penting anak bini kita beliin, ya girangin setahun sekali, nggak ngapa ya. Jadi Pak Abun, ya itu tandanya orang yang dapat Lailatul Qadar tadi hatinya jadi lembut, kemudian selanjutnya dia lebih dermawan, ya orangnya jadi lebih dermawan. Tuh ya, kalau orang yang tadinya pelit begitu dapat Lailatul Qadar dermawan. Sama kayak haji, tanda haji ada 2. Haji kalau mabrur yang pertama tibul kalam, ya tibul kalam apa? Ngomongnya nih, ya lainul kalam, ngomongnya lembut tuh. Kalau tanda haji mabrur begitu, ya. Kemudian apa? Kemudian dia wa'id amut to'am, dia rajin makan, ngasih makan orang yang lapar tuh. Itu tanda haji mabrur, hampir sama kayak yang dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua ya bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya. Hadirin jemaah sekalian, ini memang menjadi perdebatan. Ada yang Ramadhana, ada yang Ramadhani. Ketika saya punya teman sekaligus guru, ya, ada Habib Hud. Habib Hud kenal ya? Oh, ini Habib Hud kenal deh. Ketika dia mau dengerin nih Habib Hud lagi sholat di Al-Hawi Condet. Habib Hud nih orangnya pinter ya, ngajar kitab, dia pinter. Dia pengen tahu Habib Hud kalau baca niat Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri Ramadana apa Ramadani sih? Kata teman saya. Begitu Habib Hud baca doa, ya niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri Ramadan. Hadis sanatil itu bijaksananya luar biasa. Jadi bapak-bapak mau Ramadana boleh, nggak apa-apa. Mau Ramadani nggak ngapa-ngapa. Habib Hud malah dipotong. Ramadan nggak pakai Ramadani. Itu masih benar hadirinnya masih. Jadi kadang-kadang ada perdebatan. Tapi yang umum sih, yang benar yang Ramadani memang katanya bapak. Ya Ramadani. Kemudian apa hadirinnya mas kalian? Yang nggak boleh tuh nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri Maradona yang kagak boleh. Ya. Kalau Maradona bahaya, main bola jadi niat puasa. Maradona, Masya Allah. Kalau Ramadona masih nggak apa-apa dah. Maradona repot. Emang ada ya nama bulan Maradona, main bola itu mah. Ya, jadi bapak nggak usah diperdebatkan. Habib untuk menghilangkan perdebatan ini dia wakafkan Ramadan hadhihi sanad awaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanad lillahi ta'ala. Tuh bijaksananya ulama tuh. Jangan langsung gara-gara yang kecil aja nggak sah lu niatnya Ramadan, yang betul Ramadani lu yang agak sah ya. Sama kayak sholat tarawih yang 23 sama yang 11, wah ribut. Kata yang 23, lu kagak sah. Ya, sholat lu, ya 8 rakaat 11. Ya, kata yang 11, gua yang bener, lu bid'ah, lu sesat. Nabi sholatnya 11. Ya enggak? Zaman Nabi enggak ada 23. Ya, lu yang masuk neraka. Yang 23 bilang yang 11 bid'ah sesat, yang 11 sesat, yang 11 bilang yang 23 bid'ah mas sesat. Tetangganya dengar, alhamdulillah, untung gua agak sembahyang, agak sesat yang bid'ah. Ya elah ilallah, lah karangan, ya
Lebih sesat lagi yang begitu mah. Kagak sembahyang. Habis yang 23 nyalain yang 11, yang 11 nyalain yang 23. Tetangganya denger. Untung gua kagak sesat, kagak sembahyang, kagak masuk neraka. La ilaha illallah. Itu mah parahan lagi, model gimana itu mah? Ya, jadi nggak usah, ya nggak usah diperdebatkan. Silakan yang mau sembalas agak ngapa-ngapa, yang 23 nggak ngapa-ngapa, ya yang kagak sembahyang yang salah tuh. Ini kadang-kadang nggak ada begitu ya sibuk, wow. Akhirnya apa? Akhirnya agak selesai dah tuh. Ya udah dah, terserah Bapak mau ngambil yang mana. Saya capek Pak Ustadz, kalau 3, 8, ya silakan. Ya enggak. Bahkan ada Masjid Istiqlal yang mau 11, silahkan keluar habis itu. Yang 23 lanjutin lagi sampai 23. Udah, masalah furu emang susah hadirin. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nggak bisa selesai. Masing-masing punya dalil ya hadirin jemaah sekalian. Itu jadi Bapak ya. Niat Ramadan mau dipotong enggak apa-apa. Ramadan. Ya udah gitu kayak Habibut. Saking bijaksananya biar nggak timbul perpecahan di antara umat. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa menghatamkan ya syukur-syukur Al-Qur'an, bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna karim. Wa'fu 'anna rahim ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidayna wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتدرسنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.